Ya, alasan saya menjadi seorang guru, yang pertama karena saya senang dengan, dunia pendidikan, dengan mengajar, kemudian karena, saya juga terbiasa melihat orang tua saya mengajar gitu, jadi familiar dengan profesi sebagai guru. Kemudian saya juga, senang dengan, eee membaca, kemudian dengan siswa, interaksi dengan siswa, itu saya menyukainya, jadi saya memilih, profesi sebagai guru. Baik, mata pelajaran yang diajarkan bahasa Inggris, yang paling disukai, tentu bahasa Inggris juga, karena belum pernah mengajar mata pelajaran lain ya. Selama ini mengajar bahasa Inggris, kemudian ada sih, mulai tahun ini saya ngajar PKN, tapi tetap favorit saya bahasa Inggris untuk diajarkan dan untuk belajar bahasa Inggris. Kalau siswa yang kurang disiplin, biasanya saya tanya dulu kenapa gitu dia tidak disiplin. Misalnya kenapa dia tidak mengerjakan PR atau kenapa dia tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah ditanya ya buat kesepakatan maunya seperti apa, karena tindakan tidak disiplin kan tidak dibenarkan kan, jadi harus segera diatasi. Ini maunya gimana, kamu mau eh, apa belajarnya mau seperti apa supaya tindakan indisiplinernya itu dihentikan saat itu juga gitu. Terus kalau memang dianya masih melanggar juga ya agak tegas sih, misalnya ya dipisahkan gitu supaya eh, tidak mempengaruhi yang lain. Jadi pembelajaran juga buat yang lain bahwa ya kalau mau belajar ya harus disiplin gitu. Kalau sudah ditegur, sudah dibuat kesepakatan, tetap tidak disiplin ya sudah keluar dari kelas saja gitu. Dilaporkan saja ke wali kelasnya bahwa anaknya ini tidak bisa mengikuti pelajaran nih, tetap tidak disiplin. Metode yang digunakan supaya siswa lebih memahami pelajaran sekarang itu kayaknya anak itu lebih tertarik dengan teknologi, jadi biasanya ya memang lebih bagus jika pelajaran di kelas itu digabungkan dengan teknologi, misalnya ya minimal sekali misalnya ada proyektor atau misalnya ada kuis interaktif pakai handphone gitu. Tapi ya tergantung dengan materinya sih gitu, disesuaikan lagi apakah mungkin menggunakan teknologi tersebut. Ya pokoknya sekreatif guru aja, walaupun misalnya terbatas dengan kertas dan textbook, jika memang gurunya bisa mengemas sedemikian rupa supaya menarik itu juga bisa gitu. Jadi tergantung dari tadi materi yang akan disampaikan dan ketersediaan dari teknologinya sendiri gitu. Tapi ya kalau memang lebih menarik sih, lebih menarik menggunakan teknologi pasti. Tantangan terbesar selama mengajar itu ada yang dari dalam diri, misalnya ketika sayanya sedang dalam kondisi kurang fit atau kurang prima untuk mengajar, kemudian kadang juga ada masalah di luar gitu ya mempengaruhi mood pada saat mengajar itu jadi tantangan juga. Kadang tantangannya dari luar seperti misalnya dari siswanya yang sedang kurang bersemangat atau kebetulan dapat jam mengajar siang gitu ya, siswanya udah lelah, udah capek, udah ngantuk. Terus yang tantangan dari luar juga kadang seperti
Keterbatasan atau ketersediaan teknologi ya untuk membantu mengajar, seperti ketersediaannya fokus. Misal saya sudah menyiapkan materi akan disampaikan dengan proyektor, tapi pada saat di sekolah fokusnya tidak ada. Itu menjadi tantangan bahwa harus diubah nih, nanti yang harus disampaikan bentuknya udah nggak bisa pakai infocus lagi gitu, harus di print out atau mereka yang menulis atau menggunakan HP gitu. Itu tantangan juga, jadi ada yang dari dalam ada yang dari luar.